Masih bersama Bung Ropan dan Bung Gita. Kita segmen terakhir ini, langkah pertama Coach Jaya apa ya di bulan Januari? Ini kita masih meraba-raba lah. Biasanya apa Bung Ropan, pelatih baru? Dulu Clifford juga datang pertama dilakukan apa? Ya STY waktu datang pertama juga membenahi apa? Karena kompetisi masih berlangsung ya, terutama yang mereka dari luar, dia kan belum bisa mengumpulkan pemain tuh gitu. Di sana. Yeah. Tugas pertama dia ketika diperkenalkan, ya semuanya pasti dia akan coba untuk bisa melihat klub-klub di mana ada pemain-pemain tim nasional kita. Yeah. Pasti dia akan ke Persib Bandung, Keliling misalnya, dia, ya. keliling. Ke Dewa dia lihat pertandingan antara Dewa dengan siapapun, dengan Persib dengan siapa ya kan. Karena di Januari itu kan misalnya ada big match itu seperti El Clasico kan antara Persija dan Persib. Yeah. Itu 11 Januari. Harusnya dia hadir nanti. Harus mestinya Hadir. Karena Skuad semua nasional banyak iya, di situ. ada di Persija ada Witan, ada Rido kan, ada Jordi di sana termasuk Doni Tri Pamungkas kan. Apalagi di Persib Bandung kan kita tahu bersama Eliano, Tomai, Mark Klok semua. Jadi itu pertandingan yang mungkin pertama yang dia bisa hadiri untuk dia tengok pemain nasional. Kemudian dia bisa berlihat dengan misalnya di Malut Sayuri bersaudara. Ya kan? Dewa yang main. Nah, itu tugas dia. Kalau di awal di Januari untuk melihat karena banyak pertandingan-pertandingan langkah pertama yang Betul. mungkin di bulan Januari yang sudah dilakukan selain ya jumpa dengan wartawan dan sebagainya. termasuk pendekatan dengan fans. Iya, betul. Sama lah dengan kayak PK ya. Dulu tuh ada satu hal yang PK coba lakukan sebenarnya pada saat dia baru datang. Dia kan punya tim analisis, video analisis. Iya. Yang waktu itu kan perintahnya ke kita, perintahnya agak terlambat sebenarnya. Waktu itu kan kita yang produksi, kantor saya yang produksi pertandingan liga-liga itu kan. Oh, iya, Waktu iya. itu dia mau mengawasi Stefano Lillipali karena kenapa sudah lama nggak dipanggil. Oh, dia dengar itu, Iya, dia dengar minta. itu dia datang. Tapi dia datangnya agak terlambat sedangkan tim kita sudah ada di Borneo saat itu. Dia menginginkan satu kamera khusus ke Stefano Lillipali yang tidak bisa kita penuhi. Kenapa? Karena kamera kita hanya cukup buat multicast. Nggak bisa cukup buat hanya single cast buat satu orang. Kalau misalnya ini datang nanti ini video PR buat Anda nih. Iya. Ya, mereka pesan jauh-jauh hari pasti akan kita penuhi bahwa ada satu kamera yang khusus dengan pemain-pemain yang mau dia tanggap, mau dia incar iya, gitu iya, ya. iya. Jadi lengkaplah data pemain Pasti itu. ada Jadi, ya request seperti begitu. kalau di luar negeri kan pasti kan ada gue pengen Kevin De Bruyne, Iya. pengen Zinedine Zidane, pasti akan diambil oleh. Iya. Nanti berikut siap-siap gitu. Pasti disuruh lu harus Iya, ambil. iya. Kayak waktu ke Malut itu kita diminta gambarnya Sayuri bersaudara. Itu yang kemudian Gerard Van den Berg dan Lancet bilang, ini orang kok terlalu banyak gerak ya, gitu waktu itu. Wow. Kita pikir kita luar biasa memberikan A+, ternyata pandangan yang berbeda Iya, dari iya, pelatih-pelatih betul. Eropa. Karena mereka kan pasti strateginya mereka ya disesuaikan dengan strategi mereka. Itu yang pasti John Hartman akan melakukannya karena timnya dia pasti sudah biasa yang gitu-gitu. Nah, Bung Ropan, kalau strategi, let's say kita sepakat dengan 3 back. Kalau saya sih tetap dengan formasi yang saya suka yaitu Hafner, Rizky Ridho dan Iya. Itses. Itu pastilah. Maaf ini. Iya. Ya bukan menafikan Kevin Dix atau Muhammad Ferrari dan sebagainya. Iya. Gimana Bung Ropan? Saya kira itu 3 back pilihan SDI yang bagus kan. Karena selalu mereka bermain hampir selalu menang. Iya. Dan clean sheet kecuali lawan Jepang mungkin gitu. Kita Iya, kalah 4 betul. ya. 4-0 ya. 4-0 Iya, di iya. Tapi setelah itu Arab aja kita bisa menang dengan 2-0 dengan 3 back itu loh. 3 back itu Bahrain. Ya kan Australia pun nggak bisa tembus kan di Jakarta. Iya. Kita bicara di Jakarta. Saya pikir itu kombinasi yang sangat bagus. Kalau soal bicara mau bilang dengan Kevin Dix kan bisa bermain di opsi yang lain, di bek kanan misalnya. Iya, betul. Dia bisa ada di sana. Iya. Ya bisa bermain di sana. Jadi saya pikir kuat bermain dengan 3-4-3 atau Iya. dengan formasi apapun, bisa Kevin Dix lebih didorong agak ke depan bermain dengan 4 gelandang kan misalnya ada Tom Haye dan Pelupesi. Di kiri pun ada Calvin Verdong. Jadi saya pikir 3 back itu akan sangat kuat kalau dia bisa memakai seperti itu. Boy. Bung Gita? Iya, Sepakat sama saya atau sangat sepakat. Waktu lawan Arab sama Irak tuh saya bingung kenapa nggak 3 itu aja ya. Itu dia. Itu kan. Iya. Karena kunci kekuatan kita kan di pertahanan. Waktu lawan Jepang yang Bung Ropan bilang kita kalah 0-4 di GBK, itu kan selama 34 menit kita mengimbangi mereka. Tapi Jepang ini kan pengalamannya tinggi, pelatihnya juga udah ke Piala Dunia. Itu Kevin Dix yang kuat di bek kanan, dibikin cedera dengan 2 kali diganti. Matoma kalau nggak salah bikin hajar. Iya. Mitoma. Mitoma. Dia keluar, Mitoma seenaknya tuh masuk. masuk setuju. Iya. Kalau nggak tuh 3-3 crossing dari Mitoma ada yang masuk ya? Iya. 2 kali gol itu kan persis sama 2 gol yang pertama. Artinya 3 back ini oke sebenarnya dengan Kevin Dix bisa main di bek kanan itu oke sebenarnya. Kevin Verdong di back kiri ya. Bahkan terakhir kan PK di tengah kegagalan PK ada satu yang berhasil dia adalah memainkan Calvert Agak lebih ke tengah. agak di tengah, inverted left back. Itu artinya luar biasa, dia bisa bermain luar biasa. Iya. Nah, kalau ini
kita sebenarnya punya kualitas ya tim kita satu persatu individunya. Hanya gimana memolesnya pertandingan per pertandingan itu aja. Ya kalau Kelvin Verdonk lebih ke tengah, berarti Dean James yang bermain di posisi kiri. Iya, Dan betul. itu kan lawan Arab mungkin seperti itu kelihatannya. Iya, betul. Iya. Jadi lebih kuat sebenarnya kalau dengan tiga gelandang kita pakai ya. Sebenarnya waktu lawan Arab itu di 15 menit terakhir kan kita tekan Arab itu kan sebenarnya. Cuma udah terlambat, kita udah kalahnya 3-1 ya. Kita dapat oleh Romania dapat satu peluang terus dapat satu penalti kan, jadinya 3-2 kan. 3-2. Itu artinya ya kita sering terlambat lah artinya dalam melakukan pergantian yang membuat kita juga akhirnya nggak dapat poin. Iya. Gitu. Kalau kita lihat Kanada kan dia direct ya. Jadi tidak ada build up dari bawah, lalu ada serangan cepat, direct, bisa wall pass, bisa through pass atau bermain dengan dua sayap. Ini Kalau karena ada saya lihat selain 3 back itu mereka bermain lebih kuat di flank. Karena di kiri itu ada Alphonso Davies. Yang sangat ada Layerle di kanan kalau nggak salah. Jadi itu mereka lebih kuat di situ. Berarti Verdonk bisa memenuhi. Makanya Verdonk dan Kevin Dix itu bagus bermain dari dua sisi ini. Walaupun kita masih punya Dean James di kiri, ada punya Sandy Walsh di kanan kan. Tapi dua ini itu bagus. Tanpa memotong 3 pemain yang tadi Om Boy bilang. Yasin, Hapner, Rido dan Jai kan. Iya. Jadi memang kita lebih banyak dari sini dan itu senang. JH pasti akan senang bermain di posisi itu. Dan itu yang dia lakukan di Kanada kan. Dengan lebih banyak dari sayap dari flank. Apalagi kalau kita dorong lebih ke depan lagi, di depan Kevin Dix kan ada Emiliano Jonathans misalnya, itu. Kemudian di depannya Verdonk itu ada Ragnar Oratmangun, yang bermain dengan itu kan, penyerangnya Ole kan, kalau bicara dengan. Jadi saya pikir dia punya kemampuan untuk bisa memaksimalkan kekuatan kita di sisi flank dengan Dix dan ada Verdonk. Dua gelandang Haye dan Pelupesi. Haye kita lihat di Persib Luar biasa ya. taktis, ya kan? Dia tahu kapan dia lari, kapan dia passing, ya kan? Dan selalu membahayakan umpan-umpannya. Yang menariknya dari Haye selama dia di Persib adalah daya tahannya sekarang ya. Kalau Meningkat tajam ya. Meningkat. Dia nggak pemain 70 menit lagi. Saya kan pernah bilang, ini orang kok cuma bisa 60 menit, 65 menit. Itu kenapa dia nggak dapat klub-klub bagus di Eropa ya. Karena klub Eropa kan pasti menilai dari fisik juga ya. Tapi di Persib dia luar biasa ya. Dan Persib kan mainnya juga force. Pressing, rebut bola. Itu dia bisa membuktikan bahwa dia bisa. Kemarin gol kedua Persib lawan siapa saya lupa itu. Benar-benar umpan dia yang terarah yang membuat Ramon Tangge bisa bikin lawan gol. Bayangkara. Lawan Bayangkara ya. Dia angkat bola ya. Presisi itu. Artinya ini pemain yang cukup bagus. Kemudian waktu lawan Arab lah. Dia masuk di 15 menit terakhir. Dia bikin Arabnya berantakan. Walaupun finishing tetap jadi masalah kita ya. Intinya adalah kita jangan ketinggalan. Kalau kita nggak ketinggalan tuh ini persoalan finishing ini Coach JH udah pasti udah denger ini, dia bisa lihat ini, Bung. Ya pasti kan dia lihat video-video kita kan. Terakhir terutama di putaran keempat kita bermain, dia lihat lawan Arab, lawan Irak juga bagaimana. Dan pasti kendalanya akan di situ. Tidak akan mungkin hanya mengandalkan seorang Ole Romani. Ya, dia harus bisa mencari itu. Makanya pasti jangan keheran dia suruh kita bisa cari itu Excel, gue mau lihat. Betul ya, Excel kan. Gue mau lihat Excel, gue mau lihat Septian kan. Perlu untuk dia lihat itu. Karena waktu lawan Irak kan kita 3 kali kalah lawan Irak di tangan STI. 3 kali dengan kalah telak ya, 1-5, terus 1-5 di Basra ya. Kalah 0-2 di GBK. Kemarin lawan Irak di putaran keempat bersama PK kan kita hanya kalah 1-0 dan kita menguasai jalannya pertandingan. Kelemahan kita yaitu finishing. Kemudian ada kesalahan Rizky Ridho yang sedikit ya sebenarnya yang dia dikritik. Tapi wajar ya kalah blunder seperti itu. Tapi yang kelemahan kita adalah nggak bisa finishing aja itu. Jadi. Bung Ropan bagaimana membagi perhatiannya di timnas dan juga U23 yang sama-sama penting? saya agak coba berpikir nih memaknai ini. Timnas punya target yang luar biasa, U23 juga punya. Iya, karena dia paket kan. Timnas sama U23. Ya pasti dia akan lihat agenda U23 yang mana yang paling pas. Cuma memang konsentrasi saat ini sementara karena ekspektasi masyarakat itu tinggi terhadap timnas senior, dia akan lebih fokus ke timnas senior dulu, akan kelihatan. Bukannya berarti U23 diabaikan, ya. Tapi itu hanya menjadi backup dia akan lihat sesuai dengan mana yang karena yang di senior ini, Boy, itu penting semua. FIFA Series, AFF, apalagi kalau ada Asian Cup. Kemudian di bulan September, Oktober itu kan kalau jadi itu FIFA bikin, ada AFC Nations League itu. Liga itu. Jadi itu memang penting. Nah, dia tinggal lihat kan U23 di mana yang ada. Tahun 2027 itu baru ada. 2007. Nah, di situ. Jadi selama 2026 tuh nggak ada agenda Under 23. Baru 2027 itu ada SEA Games Under 23 sama
AFF Under 23. Kita kan nggak lolos ke Piala Asia Under 23, jadi bebas. 2026 ada Asian Games juga ya, nggak salah. Asian Games ya Asian betul. Games Under di Nagoya. 23 juga. Oh, ya. 23. Ya, Nagoya. Ya, mungkin Games. Asian Games itu. Ya, oh iya, U23. 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 Jadi Oh, itu kayaknya- ujian juga. Iya, Iya, kayaknya di iya. situ juga akan kelihatan Oke. U23. Soalnya dengan STY kan dulu pemain-pemain senior kita dimainkan di Under 23. Iya, iya, iya. Itu udah satu paket itu kan. Ini kan pasti beda ini kan karena pemain-pemain Under 23 zamannya yang mengalahkan Korea itu kan sekarang udah senior, udah nggak bisa main lagi Iya, di bisa Under main, 23. Iya. Dia harus cari pemain baru yang dari Under 20 itu yang akannya Wah, ini kalau kita terusin ada besok ya segmen kelarnya. lima. Udahlah, cukup lah. Kita akan coba lanjutkan lagi ketika diumumkan mungkin. Nah itu, Ya betul. kan? Atau ketika dia datang baru kita bahas lagi, ya kan? Bung Ropan, terima kasih Sama-sama. untuk kehadiran malam hari ini. Telah mengorbankan waktu Natalnya, ya kan nggak apa-apa. Masih besok masih bisa acara keluarga Siap, lagi. Boy. Bung Gita terima kasih, tetap Sama-sama, sehat, Boy. Siap. ya kan? Terima kasih buat perhatian kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Natal bagi semua penggemar sepak bola yang merayakan Natal. Damai di bumi, damai di hati. Sampai jumpa minggu depan.